ibadah sekolah minggu. Sekarang kita masuk minggu keempat, Kak Indah, minggu Advent yang keempat. Adik-adik kita makan pagi yuk. Ada yang masih ngantuk? Gak ada? Ada yang lapar belum sarapan? Udah semua sarapan kan? Oke, kalau gitu karena mereka ada sarapan, udah segar, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bergerak-gerak menyambut Tuhan Yesus. Kita nyanyi Selamat Pagi Bapak ya Kak Indah. Selamat Pagi Bapak 2 kali. Pak Greg berpindah gerakannya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi harus lebih semangat. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Oke adik-adik di rumah, kita lanjut lagi yaitu lagunya Yesus itulah satu-satunya. 2 kali juga ya Kak Indah. Oke adik-adik kita bernyanyi. Satu, dua, tiga, ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke adik-adik di rumah, kita akan memasuki kebaktian kita. Semuanya silakan bangkit berdiri. Ambil sikap berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita nyanyi satu lagu aja bahasa Indonesia. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami
kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa, dan maut. Tolonglah kami untuk mengenali dan menyambut Dia, Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa sama Kak Yofi sama Kak Rini. Oke Kak Rini, kita nyanyi mau lagu apa? Lagu, nggak usah lagu Natal dulu Kak Yofi. Di lagu apa nih Kak Rini? Lagu Seindah-indahnya. Wah, harus berdiri nih Kak Rini. Berdiri buat gerakan. Berapa Iya. kali? Sekali aja lah. Sekali aja. Sekali aja ya, Ayo adik-adik. Kak Grace. Berdiri ya adik-adik. Buaga seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dalam sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku. Apa Kak Yofi? Oke, sekarang kita nyanyi lagu Satu Bocoran untuk Natal nanti Wah, malam. nanti malam. Nanti malam kita pesta Natal. Kita nyanyikan Satu Bocoran ya Kak Yofi. Apa nih, Kak? Lagu Dia Lahir Untuk Kami. Kak Rini kayaknya kurang nih kalau kita berdua. Capek ya kan? Iya, kita panggil satu orang. Boleh? Siapa dia? Kak Grace. Jeng jeng. Ayo, Kayak Kak acara Grace. kuis ya. Kita nyanyi lagu apa Kak Grace? Oh, nyanyi lagu bocoran nanti malam Kak Iya, Grace. lagunya itu tentang Tuhan Yesus, tentang kelahiran Yesus. Oke. Dia lahir untuk kami. Sekali aja ya Kak Sekali Grace. aja. Sekali Oke. aja. Ayo ada lagu. Ayo nyanyikan semangat ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itu siapa? Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Oke adik-adik, kita mau mengaku iman rasuli. Jadi semuanya berdiri, sikap berdoa. Kita nyanyi lagu Mari Masuk, terus bahasa Inggris. Ayo Bang Agus. Mari masuk
kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Kak Rini, ini kita kan mau mendengarkan khotbah. Dari siapa Kak Rini? Dari someone spesial ya. Wow. Wow. Jadi Siapa sebelum dia? Wow. Siapa ya? Ih, Siapa masih ya? Rahasia, masih rahasia. Laki-laki atau perempuannya bang? Kak? Gak tahu. Abang-abang atau kakak? Gak tahu. Gak tahu ya. Spesial Gak tahu. ya. Jadi sebelum kita mendengar khotbah dari someone spesial, kita bernyanyi lagu Baca kitab suci, doa tiap hari. berapa kali? 2 kali? 3 kali? 2 kali. 2 kali. Oke, 1 kali, 2 kali, 3 kali. 2 kali aja, 2 kali aja ya. Tengah aja. Oke, siapkan Alkitabnya adik-adik. Ayo Bang Agus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita panggilkan semua Spesial abang. Oke. Bye-bye adik-adik. Oke. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Masih baik dong. Hari ini yang membawakan khotbah adalah abang sendiri. Sebelum kita mulai khotbah, mari kita berdoa. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami akan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kita buka khotbah kita yang judulnya adalah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Judulnya beroleh kasih karunia di hadapan Allah, yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Kita baca sama-sama ya, untuk adik-adik seluruh rumah. Ikutin abang ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kemudian seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawaban malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi sedikit abang terangkan sebelum nanti abang kasih video. Jadi di kota Galilea di daerah Nazaret, pada saat itu ada sebuah perjumpaan surgawi di mana Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai seorang wanita perawan yang bernama Maria. Dan malaikat itu menyampaikan pesan yang dikasih oleh Allah bahwasannya Maria akan dikaruniai seorang anak yang akan menjadi raja juru selamat di seluruh dunia, yang akan dinamakan Yesus. Tapi Maria terkejut, bagaimana bisa? Sementara ia masih bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Dan malaikat Gabriel tersebut tetap meyakinkan bahwasannya ini adalah suatu yang dikehendaki Allah oleh dia dan untuk bangsa-bangsanya. Tetapi Maria tetap meragukan itu, dan Maria takut memberitahukan Yusuf. Ketika dia akan memberitahukan Yusuf, dia akan dicap wanita tidak baik karena belum sah menjadi istri si Yusuf. Dan malaikat itu pun kemudian meyakinkan Maria lagi dengan cara sanak dari Maria itu akan melahirkan sebuah anak juga, yang sebagaimana anak tersebut akan diberi nama Yohanes, dan Yohanes tersebut menjadi jalan bagi Yesus untuk melayani di tengah-tengah dunia. Jadi Yohanes ini anaknya dari Elisabet. Elisabet ini adalah saudara dari Maria. Oke, sembari anak-anak sekolah minggu di rumah mengetahui alur ceritanya, abang akan tampilkan sebuah video dari cerita tersebut. Treng. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria
dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, itulah jadi pesan abang untuk anak sekolah minggu. Apapun anak sekolah minggu yang alami, kiranya anak sekolah minggu tetap berpengharapan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ataupun pergumulannya, karena kasih karunia Tuhan adalah suatu mujizat yang sangat lebih besar untuk anak sekolah minggu. Oke, terima kasih. Demikian khotbah dari abang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah mendengarkannya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan di tengah-tengah keluarga kami dan tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, agar menjadi berkat bagi-Mu dan menjadi perpanjangan dari tangan-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini udah dengar khotbah dari Bang Oge, didengerin, nanti mana tahu minggu-minggu depan ada pertanyaan ya. Sekarang kita mau persembahan, siapkan persembahannya. Lagunya persembahan hati 2 kali. Ayo Kak Grace, sambil persiapan uang persembahannya. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang
firman Tuhan untuk menghantarkan kita memberikan persembahan. Tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Amin, kita memberikan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Sejuta 2 kali ya. Ayo Kak. Persembahanku hanyalah sejuta, Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.